Semuanya paradoks memang. Iya. Ya, Jadi juga menjaga perdamaian dengan tentara, dengan senjata, dengan tank, supaya tidak ada perang. Perang juga pakai senjata. Pakai senjata. Dijaganya dengan senjata. Senjata juga. Gitu. Kayaknya emang masalah di Jakarta lah ya, housing kayaknya masih. Karena kalau di negara maju kayaknya kan udah lebih hunian vertikal. Iya. Hunian vertikal. Kita kan kejebak dengan banyak rumah-rumah besar yang kosong. Iya. Lagi mindset tuh masih rumah. Iya, rumah tapak. Rumah tapak. Iya. Dan kita nganggap kalau apartemen itu aja kayak sebetulnya yang mahal. Mahal bener. Dari dulu kita image-nya apartemen tuh bagus, mahal. Sekarang bukan masalah dia ahli atau enggak. Kan yang nunjuk sudah DKI. Iya. DKI tidak mungkin nunjuk orang yang tidak sembarangan, ya dong. Iya. Masih nunjuk-nunjuk yang benar dipakai. Hercules diangkat jadi tenaga ahli Pemprov DKI, dia sudah tobat. Sekali lagi kita ingatkan, semua pendosa punya masa depan. Iya. Semua orang suci punya masa lalu. Tapi kalau sekarang kayaknya udah mulai terbagi nggak sih? Jakarta pusat pemerintahan. Jakarta Selatan mungkin tempat tinggal. Jakarta Utara bagian pelabuhan. Jakarta Timur tuh pabrik-pabrik. Iya. Karena kalau Jakarta Barat kayak perdagangan. Iya. Pusat bisnis kayaknya. Tapi di semua itu kan ada tempat tinggal. Di semuanya itu ada tempat tinggal. Kayak kita ke Sudirman deh, di belakang gedung-gedung tinggi. Iya. Ada tempat tinggal. Kan kalau Singapura kan kita enggak tuh, di Orchard itu. Ya udah nggak ada tempat belakangnya tinggal. Itu nggak ada tempat tinggal. Iya. Nih kayak yang ini nih, gambar ini nih. Iya, oke. Itu kan nggak mungkin ada tempat tinggal tuh. Kecuali apartemen kali. Kecuali apartemen. Iya, kalau kita masih mungkin tuh. Di belakang sini ya. Ya, belakang situ ada tempat tinggal. Sebelah sana ada gedung lagi gitu. Iya, benar. Itu paradoks nggak sih menjaga perdamaian dengan senjata tentara? Niat lu menjaga perdamaian tapi dengan senjata. Itu sebuah paradoks nggak? Kayaknya semua hidup kita paradoks loh. Oh iya? Iya. Lo bebas ngapain aja tapi dibatasin. Paradoks. Karena kebebasan kita dibatasi oleh kebebasan orang lain. Semuanya paradoks memang. Iya. Jadi juga menjaga perdamaian dengan tentara. Dengan senjata, dengan tank. Supaya tidak ada perang. Perang juga pakai senjata. Dijaganya dengan senjata. Senjata juga. Gitu. Iya, ngurusin housingnya kayak kurang apa ya, gimana ya? Iya enggak, ya di mana aja lah lo bikin ini boleh. Karena ada yang tanpa IMB ya, kitanya juga yang bandel. Iya. Bangun mungkin kalau lo ngurus IMB lo dilarang, nggak boleh bangun rumah di situ gitu. Tapi katanya perusahaan kertas itu dia punya hutan sendiri. Hutan sendiri. Jadi emang dia nanam untuk kayak perkebunan gitu ya? Iya. Kayak kita. Jadi dia bukan ngambil dari hutan sembarangan katanya. Tapi kan dia habisin hutan sebelumnya dulu. Untuk nanam hutan sendiri. Udah habis nih ya, kita harus mau bentuk 10 tahun lagi. Ditanam lagi 10 tahun lagi dia habis lagi. Jadi kayak pertanian apa gitu, buah-buahan gitu. Iya, sawit. Hutan dijadiin kebun sawit. Habis kebun sawit habis itu dipakas lagi, tanam sawit lagi gitu. Gitu, Cing. Kalau iya deh. Ya, tapi sama aja jelek berarti ya, walaupun dia punya hutan sendiri. Kan kayak misalnya gini, ada toko dia jual ayam, tapi dia ngernak ayam sendiri kayak gitu kan. Nah, ayamnya buat dia sendiri, dipakai buat. Iya, tapi maksudnya lahan kosongnya dia dapat dari mana gitu. Untuk nanamnya. Iya, untuk nanam tiap tahunnya itu dapat dari mana? Potong lagi kan. Iya juga. Maksudnya potong dari awal kan. Awalnya pasti ada kalau misalnya perusahaan itu bangkrut, mereka nggak bakal tanam lagi dong. Iya nggak? Iya, udah karena tutup nih perusahaannya. Ya udah mereka biarin lahan itu gundul-gundul gitu pasti. Ya kayak waktu itu Permata Hijau yang deket Tentara Pelajar tuh yang perumahan. Aduh, gede-gede banget bang rumahnya bang. Rumah besar-besar banget, tahu-tahu met ke kampung gua langsung. Dari komplek besar-besar masuk dikit udah rumah-rumah kecil. Dan mereka pun tinggal di Permata Hijau kalau ditanya. Iya dong. Dan orang di Menteng juga masih ada kan? Iya. Menteng juga masih ada tuh. Masih ada. Kalau kita nyebut Menteng, terbayang rumah-rumah gede, mewah. Tapi ternyata ada juga perkampungan di Menteng. Mungkin beliau si Pak Brigjen yang junior, mungkin dia belain rakyat, mungkin nggak salah. Tapi karena dia TNI kali ya. Jadinya, jangan sampai segitunya dong. Iya. Gitu. Karena ini kan lawan developer, jadi kesannya kayak ini apa dibayar atau apa kali takutnya ya. Gitu, waduh, tapi jadi susah juga ya, dilema juga ya Pak Brigjen yang junior itu. Iya. Ya mungkin dia pengen belain karena dia di sama rakyat, tapi kok jabatan gue membatasi. Iya, jadi padahal TNI bersama rakyat. Tapi begitu bersama rakyat
Salah. Nah itu kan Orang-orang permasalahan itu. rumah-rumah mewah di Jakarta kan banyak yang kosong, Bang. Sementara kaum-kaum yang seumuran gua nih udah nggak mampu beli rumah di Jakarta, harganya udah nggak masuk akal. Itu. Ya kan banyak yang bilang, coba kalau milenial berhenti ngopi dan berhenti traveling deh, pasti bisa kebeli rumah. Enggak. So tahu lu kagak. Enggak. Sulit. Kayaknya kita nih nunggu bubble properti pecah nih, belum pecah bubble-nya. Iya, sehingga jatuh harganya. Kayak waktu Amerika berapa 2008 itu. Iya. Yang terjadi Kredit macet kan. Iya. Jadi orang udah nggak bisa bayar KPR-nya nggak bisa dibayar lagi kan. Bank nggak punya duit, macet semua, kacau jadinya. Kacau semua. Terus ada juga yang pandang yang begini, sebenarnya juga nggak harus. Kita tuh udah terlalu didoktrin dengan keberhasilan itu kalau kita punya rumah, keberhasilan hidup. Gitu. Benar. Gitu. Terus rumah sebagai investasi kayaknya enggak deh. Kalau secara fungsional lo udah punya tempat untuk tinggal sampai anak lo bisa mandiri cari tempat tinggal sendiri udah cukup. Mungkin nggak sih, Mat? Pembangunan tanpa membabat hutan? Nggak ada. Karena awalnya hutan semua. Awalnya hutan. Jadi sebuah hal yang wajar sebenarnya. Tidak wajar. Tweetnya itu kan Ibu Siti Nurbaya sempat kan rame. Jangan sampai soal masalah hutannya jadi menghambat pembangunan. Tapi kebalik. Tweetnya itu kebalik logika berpikirnya. Apa jangan lingkungan itu menjadi alasan untuk tidak membangun? Iya. Ya kan? Logikanya begitu. Harusnya kan dibalik. Jangan alasan pembangunan ini membuat kita menghabiskan ini semua. Iya. Gue pernah dengar podcast ya, dia bilang rumah itu bukan aset kalau tidak menghasilkan uang. Iya. Rumah itu liabilitas. Beban. Iya. Karena lo harus ada uang pemeliharaan. Lo 1 tahun lo nggak tempatin, rusak. Orang kan selalu merasa gue punya rumah, gue punya aset. Enggak, rumah lu nggak ngasilin uang. Walaupun kan nanti harganya naik, kan nggak dijual. Gitu dia bilang. Dan nggak semudah itu. Jadi nggak ada yang ditempatin. Karena kita juga masih merasa bahwa rumah, iya itu investasi dibilang kan. Dibilang investasi. Aset investasi. Tapi sebenarnya kalau lo nggak menghasilkan apa-apa ya nggak investasi namanya. Sementara lo keluar uang terus. Buat ngecat, buat yang bocor, buat segala macam. Berapa tahun sekali diapain? Mungkin ya, secara keahlian semuanya pas lah. Terlepas dari sentimen lo untuk, ada Sinarmas taruh ini. Tapi emang dia ahli. Iya benar. Sinarmas ahli. BSD itu kan Sinarmas. Kemarin gua ke BSD. Sinarmas itu ya benar. BSD. Oh, berarti emang keren ininya. Tata kotanya, tata letaknya gitu. Terus rapi. Lo ke BSD udah kayak ke ini lain kan sekarang ke negara lain kalau kata gue sih. Kayak jalanannya aja tuh udah lebarnya gede-gede. Tapi mungkin kalau yang di ibu kota baru harusnya dibarengi dengan transportasi umum yang oke ya. Karena kalau di BSD kan hitungannya ya jalanan aja, nggak ada. Ada nggak sih transportasi umumnya itu? Karena mungkin waktu beliau mengelola BSD nggak boleh kali ya. Emang boleh swasta bikin MRT sendiri? Nggak boleh. Iya kan? Nah kalau ini kan emang ditunjuk negara. Bareng jadi bikinnya. Jadi siapa tahu bareng. Jadi selain jalan besar, mungkin trotoarnya juga enak. Karena kan dari nol nih bikin kota baru kan. Mungkin ada transportasi umum yang bagus gitu. Biar nggak bagus ya. Biar nggak orientasi mobil lagi. Iya. Nah makanya juga ini entah sama entah enggak ya. Kalau setiap perusahaan itu sekarang kayak mobil sewa kan, daripada dia punya sendiri. Benar. Padahal lumayan gede biaya sewa. Kalau dipikirin nih, biaya dia bayar sewanya itu kalau dia mau nyicil bisa. Bahkan kadang-kadang lebih dari cicilannya dia. Tapi maintenance sama siapa? Nah itu. Maintenance dia free. Misalnya gini, kita habis di Kalimantan untuk sawit. Iya. Oke, sawit itu untuk apa? Untuk minyak. Terus? Artinya kita penyumbang kan? Penyumbang apa? Penyumbang kita tidak bikin di sini. Apanya tuh si barang-barang itu? Iya, kita bukan supplier kan tadi Ceng bilang. Kita konsumen. Lagi-lagi ini mereka habis ini ditaruh, ini dikirim yang mentahnya keluar. Lalu kemudian yang dijual balik lagi. kita yang beli lagi dari hutan kita sendiri kan. Artinya kalau begitu polanya terus sama aja, mau dibabat hutan sampai habis juga kita nggak dapat manfaat.